Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Avero dari kelas TI 4612 dengan NIM 12012220231. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix dengan menggunakan OBE. Pada matriks inverse matrix ini kita juga tahu eh, bahwa di inverse matrix ini ada algoritma inverse matrix. Ini kita diberikan satu contoh untuk n besar sama dengan 2. Misalkan A n kali n, kita disuruh melakukan serangkaian OBE yang mereduksi A menjadi matriks identitas dan melakukan OBE yang sama pada matriks identitas untuk mendapatkan A inverse. Ini salah satu contohnya. Kita dapatkan kita misalkan matriks A itu 3 2 negatif satu 1 1 0 dan negatif 2 negatif 2 dan satu. Pada matriks ini ya kita disuruh untuk mencari inverse dari A. Dan kita dapat menuliskan A dan I-nya seperti ini. 3 2 min satu 1 1 0 min 2 min 2 satu. Kita pasangkan dengan matriks identitas yaitu 1 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Untuk langkah pertamanya yaitu kita merubah posisi baris pertama dan baris kedua, yaitu didapatkan 110 ini dari baris kedua, 32 min satunya dari baris pertama, dan baris ketiganya kita biarkan saja sama seperti sebelumnya. Dan kita tidak lupa juga merubah posisi dari matriks identitasnya. Tadi 010 ini yang berada di baris kedua kita pindahkan jadi baris pertama, begitupun 100-nya. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, di mana kita di sini disuruh fokus kepada baris kedua dan baris ketiga. Pada baris kedua itu kita mencoba menganalisa dan kita mendapatkan negatif 3 dikali B1 ditambah B2. Kenapa? Karena pada baris kedua kita coba masukkan negatif 3 dikali B1 yaitu 1, negatif 3 negatif 3 dikali B1 berarti negatif 3. Terus ditambah dengan baris kedua yaitu 3. Berarti kita memperoleh hasil 0 di sini. Begitupun seterusnya hingga matriks identitasnya juga kita kalikan. Dan sedangkan untuk baris ketiga sendiri kita memperoleh 2B1 ditambah B3. Kenapa? Karena 2 dikali 1 yaitu 2 ditambah dengan negatif 2 yaitu kita memperoleh 0. Begitupun seterusnya hingga ke materi identitasnya juga. Selanjutnya langkahnya itu kita fokus terhadap B2. Untuk B2-nya ini sendiri kita kalikan saja dengan negatif 1 agar tidak memperoleh negatif lagi di sini. Jadi kita memperoleh hasil 110, 011, 001, dan 010, min 1, 30, 021. Kita diminta untuk menyelesaikan satu case di mana pada case yang telah diberikan tersebut angka 0, 2, 3, 1 ini berasal dari 4 angka terakhir NIM kita. Dapat kita ketahui di sini NIM 4 angka NIM terakhir saya itu yaitu 0, 2, 3, 1 kita masukin ke sini. Dan pada matriks ini kita diminta untuk menentukan matriks inverse-nya. Untuk matriks semulanya kita buat seperti ini. Kita pasangkan dengan matriks identitas, yaitu 1000, 0100, 0010, 0001. Matriks identitas itu selalu angka satunya ini selalu membuat garis gitu, garis miring. Begitupun berlaku juga jika matriksnya itu 5 kali 5 berarti kita lanjut lagi bikin matriks identitasnya menjadi 5 baris dan 5 kolom.
Selanjutnya langkah pertama yang akan kita lakukan pada matriks ini yaitu kita mengganti posisi baris ketiga dengan baris pertama, yaitu dapat yang kita lihat di sini 5430 ini menjadi baris ketiga di sini dan 9384 ini menjadi baris pertama di sini. Karena kita terfokus hanya kepada baris ketiga dan baris pertama, baris kedua dan baris keempatnya jangan kita apa-apakan karena akan berpengaruh nantinya. Dan kita juga jangan lupa mengganti posisi matrik identitasnya yang awalnya sebelumnya 1000 itu di baris pertama, sekarang ada di baris ketiga, begitupun sebaliknya pada baris ketiga dan baris pertama. Langkah keduanya yaitu kita membagi baris pertama dengan 9 atau kita dapat juga membuat dengan 1/9 dikali B1. Eh, kita coba cek 1/9 dikali 9 yaitu 1. 1/9 dikali 3 itu 0,333, begitupun seterusnya hingga ke matrik identitas. Yang baris lainnya, tiga baris lainnya kita tetap menyalin dari yang langkah sebelumnya. Tidak kita apa-apakan. Oke, untuk langkah ketiga yaitu kita mengurangi baris kedua dengan baris pertama. Atau kita juga dapat membuat dengan min B1 ditambah B2. Karena kita fokus terhadap B2, sekarang kita coba cek negatif B1, berarti negatif 1 ditambah 1. Berarti kita memperoleh 0 pada baris kedua ini. Selanjutnya, eh, negatif 0,333 ditambah 2, kita memperoleh 1,667. Begitupun seterusnya hingga matrik identitas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan untuk tiga baris lainnya, baris satu, baris tiga, dan baris 4, kita biarkan saja sama seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk langkah keempat itu kita mengurangi baris ketiga dengan 5 dikali baris pertama. Atau kita juga bisa bikin seperti ini, negatif 5 dikali B1, kita tambah dengan B3. Kita sama-sama ketahui di sini negatif 5 kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1, berarti negatif 5 dikali 1 negatif 5 ditambah dengan baris ketiga ditambah dengan 5 berarti kita dapatkan hasil 0. Di sini 0. Begitupun seterusnya hingga matrik identitas. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke langkah kelima. Kita mengurangi baris keempat dengan baris pertama atau kita juga bisa bikin eh, min B1 ditambah B4. Coba kita cek kembali negatif 1 ditambah 1, kita memperolehkan hasil 0 di sini. Negatif 0,333 ditambah 7, kita mendapatkan 6,667, begitupun seterusnya. Yang tiga baris di atasnya kita biarkan saja. Selanjutnya pada langkah ke-6 ini kita merubah posisi antara baris keempat dan baris kedua. Eh, Sesama-sama kita lihat juga yang awalnya baris keempat itu 0,667, 6,667, 4,111, 5,556 menjadi baris kedua di sini. Begitupun baris keduanya dari yang 0,11667, 1,111, 5,556 yang awalnya berada di baris kedua sekarang menjadi baris keempat. Dan kita juga jangan lupa merubah posisi dari matrik identitasnya. Selanjutnya pada langkah ketujuh, di mana kita harus membagi baris kedua dengan 6,667. Atau kita bisa juga membuat dengan 1/6,667 dikali B2. Karena kita terfokus kepada B2, jadi kita coba cek 1/6,667 dikali 6,667. Sehingga kita memperoleh 1 di sini. Kenapa kita mengcek yang ini? Karena
baris kedua yang ini, baris kedua yang ini sudah ada nilainya. Sudah nol. Makanya kita mencek menceknya dari yang baris kedua kolom kedua. Begitupun seterusnya. 1/6,667 dikali dengan 4,111 diperoleh hasil 0,617. Begitupun seterusnya hingga hingga nilai terakhir matrik identitas pada baris kedua. Selanjutnya untuk langkah ke-8 kita kurangi baris ketiga dengan 2,333 dikali baris kedua, atau kita juga bisa membuatnya dengan ini. Negatif 2,333 dikali B2 ditambah B3. Coba kita cek, kita fokus kepada B3, kita coba pada kolom ketiga baris ketiga saja. Negatif 2,333 dikali dengan 0,617 ditambah ditambah dengan du- 2, negatif 1,444. Jadi kita memperoleh hasil negatif 2,883. Maaf, ini agak kepotong sedikit. Selanjutnya untuk langkah ke-9, yaitu kita mengurangkan baris keempat dengan 1,667 dikali baris 2. Kita fokus terhadap baris keempat. Atau kita juga bisa bikin negatif 1,667 dikali B2 ditambah dengan B4. Kita coba cek. Negatif 1,667 dikali B2 dikali baris kedua 0,617 ditambah ditambah dengan baris keempat 1,111, kita memperoleh hasil 0,083. Begitupun seterusnya hingga ke matrik identitasnya juga. Untuk langkah ke-10 yaitu kita bagi baris ketiga dengan negatif 2,883. Atau kita juga bisa bikin seperti ini. Negatif 1/2,883 dikali dengan B3, kita memperoleh hasil seperti ini. Coba kita cek salah satunya. Negatif 1/2,883 dikali dengan 0,883. Jadi kita memperoleh hasil di sini 1, maaf, negatif 1/2,883 dikali dengan negatif 4,167. Kita memperoleh hasil 1,445. Begitupun seterusnya hingga matrik identitasnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-11, yaitu mengurangi baris keempat dengan 0,083 dikali baris 3. Atau kita bisa bikin seperti ini juga. Negatif 0,083 dikali B3 ditambah dengan B4. Sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Kita coba cek salah satunya. Negatif 0,083 dikali dengan 1,445 ditambah 4,167, kita memperoleh hasil 4,046. Begitupun seterusnya hingga matrik identitasnya. Untuk langkah ke-12 yaitu kita membagi baris keempat dengan 4,046. Atau kita juga bisa bikin seperti ini. 1/4,046 dikali B4 ditambah B1. Jadi kita memperoleh hasil seperti ini. eh, Coba kita cek salah satunya. 1/4,046 kita kali dengan 4,046 ditambah 0,444. Kita memperoleh hasil 1. Dan begitu pun seterusnya, jangan sampai ada yang terlewat sampai ke matrik identitas yang terakhir. Sebenarnya pada langkah ke-12 ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa matriks ini itu sekarang sudah berbentuk eselon baris. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kayak seperti matrik identitas di sini. Pola seperti matrik identitas, satunya di sini, satu, satu, satu.
Tapi kita bukan berhenti di sini. Kita harus tetap melanjutkan hingga semuanya terbentuk eh, menjadi A inverse atau identitas yang di sebelah kanan tadi nilainya berpindah ke sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, di mana kita harus mengurangi baris pertama dengan 0,444 dikali baris keempat. Yang ini, baris pertama di mana negatif 0,444 dikali 4 dijumlah ditambah B2. Kita memperoleh hasil seperti ini. Langkah selanjutnya sama sama seperti sebelumnya, juga cara penyelesaiannya kita negatif 0,833 dikali B4 tambah B3, kita tinggal masukkan saja, kita memperoleh hasil seperti ini. Dan langkah selanjutnya juga sama, negatif 1,445 dikali B4 tambah B1 dengan cara yang sama, dan kita memperoleh hasil segini. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengurangi baris pertama dengan 0,889 dikali dengan B3, baris ketiga. Eh, atau kita juga bisa bikin seperti ini, negatif 0,889 dikali B3. Harusnya, maaf saya kurang menuliskan di sini, di sebelah B3 itu ada tambah B1, sehingga kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita kurangi baris kedua dengan 0,617 dikali dengan baris ketiga. Jadi atau kita juga dapat menuliskan seperti ini, min 0,617 dikali B3 ditambah dengan B2. Kita memperoleh hasil seperti ini. Dan untuk langkah terakhir, kita mengurangi baris satu dengan 0,333 dikali B2, atau kita dapat juga menuliskan seperti ini, negatif 0,333 dikali B2 ditambah B1. Kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana matrik identitas yang tadinya sebelah kanan sudah menjadi matrik inverse atau A inverse di sebelah kiri ini. Sehingga OBE yang kita lakukan itu eh, ada, atau kita mendapatkan hasilnya. Dan ini hasil-hasilnya. Kita sudah mendapatkan matrik identitas di sebelah kiri, atau kita juga bisa sebut dengan A inverse. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf.